Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Bahasa Indonesia akan membacakan hasil diskusi kami tentang paragraf. Pengertian paragraf. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat, karena dalam bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. Dalam satu paragraf terdapat beberapa bentuk kalimat. Kalimat-kalimat itu ialah kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat penjelas, dan kalimat penutup. Kalimat-kalimat ini terangkai menjadi satu kesatuan yang dapat membentuk suatu gagasan. Panjang pendeknya suatu paragraf dapat menjadi penentu seberapa banyak ide pokok paragraf yang dapat diungkapkan. Yang kedua, tentang syarat pembentukan paragraf. Sama halnya dengan kalimat, sebuah paragraf juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi, paragraf yang baik atau efektif adalah sebuah paragraf yang telah memenuhi syarat tertentu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut. 1. Kesatuan pikiran. Kalimat-kalimat dalam satu paragraf menggambarkan pikiran yang saling berhubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu pikiran sebagai pikiran utama. Kesatuan pikiran dalam paragraf berarti adanya hubungan tentang masalah yang menjadi pikiran utama. 2. Koherensi dan kepaduan. Syarat yang kedua harus dipenuhi oleh sebuah paragraf adalah harus mengandung koherensi atau kepaduan. Kepaduan itu terjadi apabila hubungan timbal balik antara kalimat-kalimat yang membina paragraf tersebut tersusun dengan baik. A. Penggunaan repetisi. Repetisi adalah pengulangan kata kunci, yaitu kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Kata kunci mula-mula timbul pada awal paragraf, kemudian diulang-ulang pada kalimat berikutnya. B. Penggunaan kata ganti. Kata ganti adalah kata-kata yang mengacu pada manusia atau benda. Untuk menghindari kebosanan, kata-kata yang mengacu kepada manusia atau benda itu diganti dengan kata ganti. C. Penggunaan kata transisi. Kata transisi adalah kata atau frase yang digunakan untuk menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain untuk menjaga kepaduan paragraf. Tujuan pembentukan paragraf. Ada dua tujuan utama pembentukan paragraf. Pertama, pembentukan paragraf bertujuan memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan pikiran utama yang satu dari utama yang lain. Kedua, pembentukan paragraf bertujuan memisahkan dan menegaskan pemberhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih lama daripada pemberhentian pada akhir kalimat. Kegunaan paragraf. Paragraf berkaitan dengan segi keindahan. Karena itu, tetapi pembagian per paragraf itu memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan keseluruhan paragraf. Kedua, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. Ketiga, penanda bahwa pikiran baru dimulai. Keempat, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis. Kelima, dalam rangka keseluruhan, karangan paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. Kepada pemateri selanjutnya, dipersilakan. Fungsi paragraf berfungsi untuk mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, berfungsi untuk menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Yang ketiga, berfungsi untuk memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi pembacanya. Yang keempat, berfungsi untuk memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam suatu unit pikiran yang lebih rinci. Yang kelima, berfungsi untuk memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri dari beberapa variabel. D. Teknik pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dibangun oleh beberapa kalimat yang saling berhubungan. Kalimat-kalimat tersebut diikat oleh satu pikiran utama dan dijelaskan secara terinci oleh beberapa pikiran penjelas. Jadi dalam sebuah paragraf terdapat satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Di samping itu, untuk mengembangkan paragraf ada beberapa teknik yang dapat dilakukan sehingga
para penulis lebih mudah menguasai penulisan paragraf tersebut. Selain itu, paragraf dapat dicermati dari segi sifat isinya yang sangat bergantung pada informasi yang akan disampaikan. Pola pengembangan paragraf. Yang pertama, pola pengembangan dengan cara umum khusus. Metode umum khusus dan khusus umum paling banyak dipakai untuk mengembangkan gagasan paragraf agar tampak teratur. Yang kedua, pengembangan dengan cara alasan-alasan. Dalam pengembangan menurut pola ini, fakta yang menjadi sebab terjadinya sesuatu itu dikemukakan lebih dahulu, kemudian disusul rincian-rincian sebagai akibatnya. Hubungan sebab akibat berperan penting dalam uraian ilmiah seperti makalah, skripsi, dan tesis. A. Pengembangan dengan cara perbandingan. Pada pola pengembangan paragraf ini, penulis memaparkan persamaan dan perbedaan dua objek atau gagasan atau lebih. Perbandingan tersebut dapat dilakukan karena objek yang berbeda itu mempunyai persamaan tertentu dan juga perbedaan tertentu. B. Pengembangan dengan cara contoh-contoh. Dalam pengembangan seperti ini, terlebih dahulu dikemukakan suatu pernyataan, kemudian disebutkan rincian-rincian berupa contoh-contoh konkret. Dalam karangan ilmiah, contoh dan ilustrasi selalu ditampilkan. Contoh-contoh terurai lebih yang memerlukan penjelasan rinci tertentu. C. Pengembangan dengan cara definisi luas. Definisi luas ini dapat dipakai untuk mengembangkan pikiran utama. Semua penjelasan atau uraian menuju pada perumusan definisi tersebut. Jadi, definisi adalah usaha penulis untuk menerangkan pengertian atau konsep istilah tertentu. D. Pengembangan dengan cara campuran. Pada pola pengembangan ini, rincian terhadap kalimat utama terdiri atas campuran dari dua atau lebih cara pengembangan paragraf. Jadi, misalnya terdapat campuran umum khusus dengan sebab akibat atau dengan perbandingan dan sebagainya. C. Pengembangan dengan cara proses. Sebuah paragraf dikatakan memakai metode proses apabila isi paragraf menggunakan suatu proses. Proses merupakan suatu urutan tindakan atau perbuatan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. F. Pengembangan dengan cara klasifikasi. Pengembangan dengan cara mengklasifikasi atau mengkelompokkan masalah yang dikemukakan. Dengan klasifikasi itu terhadap penulis lebih mudah mengembangkan dan menata alur pikiran yang akan ditulis dalam paragraf. Di samping itu, pembaca dapat lebih mudah memahami informasi yang disajikan. G. Pengembangan dengan cara fakta. Sifat-sifat pengembangan dengan fakta merupakan suatu bentuk pengembangan paragraf yang dilakukan dengan pernyataan sejumlah fakta atau bukti-bukti untuk memperkuat pendapatan yang dikemukakan. H. Pengembangan dengan cara pertanyaan. Pengembangan paragraf dengan cara ini berarti menyusun kalimat topik dalam bentuk kalimat tanya dengan menggunakan pertanyaan dalam paragraf. Kesimpulan. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain. Paragraf juga disebut sebagai karangan singkat karena dalam paragraf bentuk inilah penulis menuangkan ide atau pikirannya sehingga membentuk suatu topik atau tema pembicaraan. 2. Ada dua tujuan utama pembentukan paragraf. Pertama, pembentukan paragraf bertujuan memudahkan pengertian dan pemahaman dengan memisahkan pikiran utama yang satu dari utama pikiran yang lain. Oleh karena itu, paragraf hanya dapat memuat satu pikiran utama. Kedua, pembentukan paragraf bertujuan memisahkan dan menegaskan perhentian secara wajar dan formal untuk memungkinkan kita berhenti lebih utama daripada perhentian pada akhir kalimat. Dengan perhentian yang lebih lama tersebut, konsentrasi terhadap pikiran utama pada setiap paragraf lebih terarah. 3.
Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut, yakni sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok, alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya, penada bawah pikiran baru dimulai, alat bagi pengarang untuk mengembangkan jalan pikiran secara sistematis, dan dalam rangka keseluruhan karangan paragraf dapat berguna bagi pengantar, transisi, dan penutup. 4. Pengembangan paragraf. Sebuah paragraf dibangun untuk beberapa kalimat yang saling berhubungan. Kalimat-kalimat tersebut dikaitkan oleh satu pikiran utama dan dijelaskan secara terinci oleh beberapa pikiran penjelas. Ada beberapa cara penempatan kalimat utama dalam sebuah paragraf yang sesuai dengan pemikiran penulis. Selain itu, paragraf dicermati dari segi sifatnya, isinya yang sangat bergantung pada informasi yang akan disampaikan.